Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25. Begini firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sobat Kairos, kata kunci dari renungan ini adalah kalimat ampuni dahulu. Tuhan Yesus memberikan pengingat yang mendalam tentang pentingnya mengampuni sesama. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan dalam doa, hati yang bersih dan tulus menjadi suatu keharusan. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk lebih dulu membuka hati kita, memeriksa apakah ada dendam, kebencian, atau ketidakpuasan terhadap sesama yang menyelinap di dalamnya. Bukankah Tuhan sendiri adalah teladan sempurna dalam memberikan kasih dan pengampunan kepada kita? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita belajar bahwa kita mencintai karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk merefleksikan karakter Tuhan dengan mengampuni seperti kita diberi ampunan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, memahami perkataan Yesus ini memberi penegasan bahwa kita mesti mengampuni seperti kita diberi ampunan oleh Tuhan. Mengampuni bukanlah tindakan yang mudah, terutama ketika kita merasa terluka atau dianiaya. Namun kita diberdayakan oleh kasih Tuhan untuk mampu melakukan hal ini. Sebagai manusia yang penuh dosa, kita menerima pengampunan yang tidak pantas dari Tuhan. Inilah landasan utama kita dalam mengampuni sesama. Jika Tuhan yang Maha Suci dan sempurna dapat mengampuni kita, apakah kita tidak seharusnya mengampuni sesama yang berdosa sepertinya? Ketika kita merenungkan kasih dan pengampunan yang kita terima dari Tuhan, kita diingatkan bahwa kita tidak memiliki hak untuk menahan ampunan dari sesama. Melalui kasih dan kebaikannya, Tuhan memberi contoh bagi kita tentang bagaimana mengatasi ketidaksetiaan dan melihat melampaui kesalahan orang lain. Sobat Kairos, berbicara tentang mengampuni, kita juga harus mengingat bahwa mengampuni bukan hanya menyangkut tindakan lisan, tetapi juga hati yang bersih dan tindakan nyata. Menyatakan pengampunan tanpa melibatkan hati dan tindakan nyata adalah seperti membangun pondasi yang rapuh. Oleh karena itu, marilah kita bertekad untuk mengampuni secara tulus dan bersungguh-sungguh, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita. Oleh karena itu, Sobat Kairos, marilah kita merenungkan betapa besar dan ajaibnya pengampunan yang telah kita terima dari Bapa di sorga. Biarkan kesadaran akan pengampunannya memenuhi hati kita dan mendorong kita untuk berbagi kasih dan pengampunannya dengan sesama. Sebagaimana ditegaskan Tuhan Yesus ketika kita berdoa, marilah kita memastikan bahwa kita telah mengampuni sesama, sehingga Bapa kita yang di sorga juga akan mengampuni kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.